Halo anak Inang semuanya, selamat hari Minggu. Inang berharap anak Inang semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat beribadah pada hari ini dengan penuh sukacita dan memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi bersama dengan lagu sekolah minggu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu kepada kami Bapa, hingga pada hari ini Tuhan kami dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih buat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan yang melaksanakan ibadah pada hari ini. Biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Buat anak-anak kami yang dalam keadaan kurang sehat pada hari ini, biarlah Engkau memberikan kesehatan sehingga pada hari-hari yang mendatang kami dapat melakukan ibadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ibadah kita pada hari ini, natsnya diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita membaca bersama-sama. Judul besarnya adalah Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mendustai Roh Kudus, mendustai Roh Tuhan? Lihatlah,
orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapat dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada minggu ini yaitu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini adalah nama orang dari cerita nats kita pada hari ini. Dari cerita ini akhirnya nanti kita mengambil suatu kesimpulan mengenai kejujuran. Ananias dan Safira adalah keluarga Kristen mula-mula. Pada masa itu, pada awal kekristenan, orang-orang mereka sangat kompak dan suka menolong. Artinya, apa yang mereka miliki, mereka bagikan kepada orang lain supaya mereka bisa hidup. Apabila mereka mempunyai kelebihan uang atau makanan, mereka akan memberikan kepada orang lain. Dengan kata lain, berbagi. Demikian juga Ananias dan Safira. Pada cerita ini diceritakan Ananias dan Safira menjual harta mereka berupa sebidang tanah. Tetapi mereka ketika menjual tanah tersebut tidak mengatakan harga yang sebenarnya kepada para rasul. Mereka mengambil sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Dengan kata lain, di sini ingin dikatakan bahwa Ananias dan Safira tidak jujur atau berdusta. Ananias dan Safira melakukan kebaikan di depan manusia. Mereka merasa mereka sudah melakukan suatu kebaikan dan mereka bangga menerima pujian dari manusia. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa perbuatan mereka itu diketahui oleh Tuhan. Mereka merasa mereka bisa menutupi perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Ketika Rasul Petrus berkata, meminta kejujuran kepada Ananias, Ananias berdusta di hadapan Petrus. Dan seketika itu juga dia meninggal. Demikian juga istrinya, dia berdusta kepada Rasul Petrus dan nasibnya sama seperti suaminya. Dengan kata lain, ketidakjujuran Ananias dan Safira di sini ingin dikatakan bahwa akibat perbuatan mereka, nyawa mereka tidak berharga di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan sangat membenci orang yang tidak jujur atau pendusta. Kita sebagai manusia mungkin bisa berbohong di hadapan sesama kita manusia. Tetapi Tuhan tahu apa isi hati kita dan Tuhan tahu apa perbuatan kita. Di sini dari cerita Ananias dan Safira ini, anak-anak Inang ingin diminta, janganlah berbuat seperti Ananias dan Safira. Dengan kata lain, jangan berdusta, berbuatlah jujur, berlakulah jujur. Walaupun mungkin kadang-kadang kejujuran itu sangat susah dilakukan, atau mungkin kita merasa kita susah melakukannya. Tetapi Tuhan suka kepada anak-anak yang berkata sebenarnya. Tuhan suka kepada anak-anak
yang berkata jujur. Ina ingin bercerita, ada satu cerita, dan ini biasanya mungkin sehari-hari berlaku di kehidupan kita. Ada seorang anak yang sangat suka membaca buku cerita. Di rumahnya banyak sekali buku cerita. Biasanya anak tersebut sangat disiplin belajar setiap hari. Ketika dia belajar, dia akan masuk ke kamarnya dan membaca buku pelajarannya. Selama ini, anak tersebut mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di sekolah. Dan orang tuanya sangat bangga kepada dia. Demikian juga guru-guru dan temannya. Anak tersebut ketika dia tidak bisa menahan keinginannya, dalam hatinya dia berkata, "Kenapa aku tidak membaca buku cerita dan masuk ke kamarku seolah-olah aku belajar? Kan orang tuaku tidak akan tahu aku membaca buku cerita karena aku masuk ke kamar dan membawa buku pelajaran." Dan dia pun melakukan perbuatan tersebut. Dia asik dengan kegemarannya membaca buku cerita sehingga dia ketinggalan pelajaran dan tidak membaca pelajarannya seperti yang biasa dia lakukan setiap malam. Tibalah pada saat menerima rapot dan gurunya memperlihatkan rapot anak tersebut kepada orang tuanya. Betapa terkejutnya orang tua anak tersebut karena nilai-nilai anak tersebut sangat mengecewakan. Jauh dari seperti biasanya. Orang tua anak tersebut sangat merasa sedih karena dia merasa tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Ketika orang tuanya pulang ke rumah, orang tuanya bertanya kepada anaknya. Dan akhirnya anak tersebut mengakui perbuatannya. Yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah akibat ketidakjujuran anak tersebut, banyak orang-orang yang akan merasa kecewa, sedih akibat perbuatannya. Pertama-tama orang tuanya. Orang tuanya merasa sedih dan merasa tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, dengan benar. Kemudian guru yang selama ini percaya kepada dia kecewa karena nilainya tidak seperti biasanya. Juga teman-temannya. Mungkin anak tersebut juga merasa kecewa. Kenapa? Karena selama ini dia memperoleh nilai yang sangat baik, tetapi akibat ketidakjujurannya, dia akhirnya memperoleh nilai-nilai yang tidak atau mengecewakan. Jadi, dari cerita ini, Ina ingin menyampaikan, janganlah sekali-kali berbuat seperti anak ini. Berusahalah berbuat jujur, berkata jujur, melakukan hal-hal dengan kejujuran. Karena apa? Karena Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang tidak jujur. Dari cerita nars kita pada hari ini, akibatnya sangat fatal. Diceritakan di situ, dikatakan bahwa Ananias nyawanya diambil Tuhan. Demikian juga Safira, nyawanya diambil Tuhan. Karena dia tidak hanya mendustai manusia, dia juga mendustai Tuhan. Karena dia merasa dia sudah berbuat baik karena memberikan sebagian dari hartanya. Tetapi dia melakukan itu dengan tidak tulus. Samping dia melakukan itu, dia berharap mendapat pujian dari orang, tetapi dia mendustai orang banyak, terutama mendustai Tuhan. Dia menyangka bahwa dengan dia berbuat baik, dia merasa berbuat baik di hadapan orang-orang,
Tuhan tidak tahu apa yang telah diperbuatnya. Di sini dikatakan, sekecil apapun perbuatan kita manusia, Tuhan akan tahu. Kita tidak akan bisa mendustai Tuhan. Inang berharap dari cerita Nats kita pada minggu ini, anak-anak Inang belajar untuk berperilaku jujur, untuk berkata jujur dalam segala hal. Dan Inang percaya anak-anak Inang dapat melakukannya. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus untuk membimbing kita. Minta Roh Kudus untuk membimbing kita untuk menjadi anak-anak yang jujur, orang-orang yang jujur. Inang percaya anak-anak Inang akan dapat melakukannya. Sekian khotbah kita pada minggu ini. Semoga khotbah ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat pada hari ini. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami Bapa masih dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami ingin berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, anak-anak sekolah minggu yang tidak dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, berkati obat yang mereka makan, agar mereka lekas sembuh Bapa, agar dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada minggu yang mendatang. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa buat orang tua kami Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka dapat mendidik kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Bapa yang baik, situasi daerah kami, negara kami ini Tuhan, dunia ini Tuhan, masih dilanda oleh COVID-19. Kami mohon Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan Bapa, berikan kami kebijaksanaan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami dalam senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat, sehingga kami akhirnya menjadi pemenang dalam melawan COVID-19 ini Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin juga berdoa buat gereja kami Bapa. Berkati pembangunan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan pembangunan gereja kami hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Cukupkan semua kebutuhan dana buat pembangunan gereja kami Tuhan. Kami percaya Bapa, pembangunan gereja kami Tuhan akan selesai pada waktunya Tuhan, sesuai dengan seturut-Mu. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan buat full timer Bapak Pendeta kami, Inang Bipo kami Tuhan. Sebagai hamba-Mu Bapa, Engkau mencukupkan Tuhan segala kebutuhan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Engkau memberikan kesehatan Bapa dalam mereka melaksanakan pekerjaannya sebagai hamba-Mu. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan buat pimpinan GKPS mulai dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan sebagai hamba-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan gereja ini Tuhan dapat bertumbuh berkembang Bapa, sehingga semakin banyak lagi orang yang percaya kepadamu. Bapa yang baik, kami adalah orang berdosa. Kami mohon ampun Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa, yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, Nats hafalan kita pada minggu ini diambil dari
Lukas 16 ayat 10a. Sekali lagi Inang bacakan nats kita pada ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Lukas 16 ayat 10a. Begini bunyinya. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga pada perkara-perkara besar. Sekali lagi Inang bacakan Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga pada perkara-perkara besar. Buat anak-anak Inang, ini adalah ayat hafalan kita. Silahkan dikirim videonya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita yang telah kita kumpulkan. Dan inilah doa persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami Bapa, sehingga ibadah kami sampailah kepada akhirnya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Bapa yang baik, di sini kami Tuhan sudah mengumpulkan persembahan kami yang daripada-Mu. Biarlah kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan dapat berguna Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan yang tidak seberapa ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa yang telah kami berikan dengan ketulusan hati kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini Tuhan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Bapa dapat melakukan kejujuran dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, jadikan kami anak-anak kesukaan-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau memimpin kami Tuhan agar berperilaku jujur dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami banyak dosa dan salah Bapa. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama
berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu. Pasada uhur nami, ase torangganu. Sengboy dalanan nami, salakah natursa. Dopham hasomanami, torang age huja. Amin. Shalom anak-anak Inang semuanya. Sampai jumpa di minggu-minggu mendatang.